Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Bersyukur untuk kasih Tuhan, bersyukur untuk pertemuan kita kali ini lewat renungan kita. Persiapan hatinya sidang jemaat Tuhan, kita mau belajar dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang selalu memberkati kita dan melingkupi kita, dan memberikan kita damai sejahtera dan berkat yang luar biasa. Sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan dari Kilung Jemaat nomor 363. Bagi Yesus kuserahkan. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Wahyu pasal 16 ayat 12 sampai ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihatlah aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam, bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara nyaring yang nyaring dari tahta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegemaran murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah keadilan Allah ditegakkan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, renungan sebelumnya kita belajar mengenai murkanya karena keadilan Tuhan, makanya murkanya diberikan. Keadilan, dan tema kita pada hari ini adalah keadilan Allah ditegakkan. Sidang jemaat Tuhan, keadilan Allah ditegakkan gambaran tentang 7 cawan murka Allah ini
ada kemiripan dengan 7 sangkakala. Ya, 4 cawan pertama berhubungan dengan alam, namun perbedaan tajam terletak pada keluasaan dan kedalaman dampak murka Allah yang dituangkan dari cawan-cawan tersebut. Sidang jemaat Tuhan, murka Allah bukan lagi memakai sepertiga alam, melainkan seluruh alam semesta menjadi alat penghukuman Allah bagi seluruh umat manusia yang memusuhi Allah. Tidak ada lagi tempat bersembunyi untuk dapat menghindar dari luapan murkanya. Murka Allah ditujukan kepada para musuh Allah sebagai pembalasan atas darah para martir yang telah mereka curahkan. Ini menegakkan keadilannya. 7 murka Allah ini mirip dengan tulah zaman Musa terhadap Mesir. Semua yang tidak mau menaatinya, yang mengikuti iblis dengan segala bentuk mujizat palsunya, akan dibinasakan oleh murka Allah. Meski telah sedemikian dahsyat murka Allah sedang jemaat Tuhan, dan sedemikian nyata kebenarannya, ternyata mereka tidak bertobat sedikit pun. Malah mereka menghujat daripada Allah, karena murka itu turun ke atas mereka. Pada 3 cawan terakhir, murka Allah menguncak, namun pihak lawan menghimpun kekuatan terakhir mereka untuk membalas, yaitu mengumpulkan para ahli atau dukun dari seluruh dunia ini untuk persiapan perang, kata mereka. Akhirnya hanya dengan 1 pukulan mahadasyat ilahi mereka dihancurkan tuntas. Mereka kira mereka lebih kuat daripada Tuhan Allah. Mereka kira bisa mereka melawan daripada kuasa Allah. Ya. Ini sekarang sifat manusia yang sebenarnya bisa dikatakan yang berlebihan atau tidak tahu diri, bisa dikatakan seperti itu. Dia lupa bahwa siapa yang menciptakan dia. Dia lupa bahwa siapa yang memberikan itu semua kepada dia. Dia lupa siapa yang memberikan napas hidup kepada dia, sehingga dia berani melawan Allah dan mencemooh Allah, ya, malah menolak lagi Allah. Ini yang membuat keadilan Allah harus ditegakkan. Betapa ngerinya dahsyatnya murka Allah, saudara jemaat Tuhan, serta kebinasaan yang diakibatkannya untuk pengikut Kristus. Pesan Tuhan mendesak dan menghibur. Kita harus berjaga-jaga senantiasa, sebab hari murka Tuhan tersebut seperti pencuri di malam hari. Kita tidak tahu kapan datangnya. Oleh karena itu kita waspada dan siaga penuh. Berjaga-jagalah. Dan berjaga-jaga adalah sifat sejati seorang beriman yang akan menampakkan diri dalam ketaatan dan kesetiaan menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita yang kini tertekan secara rohani karena melihat kejahatan makin merajalela dan makin menjadi-jadi, boleh terhibur bahwa semua itu kelak akan dimusnahkan dan ditidakkan oleh murkanya dan keadilan Allah yang adil. Ingat sidang jemaat Tuhan, kejahatan tidak akan bisa bertahan dalam murka Allah, dalam keadilan Allah. Camkanlah sidang jemaat Tuhan, bersyukurlah akan keadilan, kekudusan dan peneguhan kebenaran Allah. Kita bersyukur di dalam keadilannya, karena kita tahu sidang jemaat Tuhan bahwa keadilan Allah akan ditegakkan melalui murkanya. Allah itu adil, Allah itu tidak, Allah itu adil, sungguh bijaksana sidang jemaat Tuhan. Dia tahu mana yang terbaik untuk kita, mana yang akan diberikan murkanya, cawan murka itu, ya, mana yang benar-benar pengikut, mana yang benar-benar sungguh-sungguh dalam anugerah Tuhan, mana yang di luar itu, mana yang penghujat, mana yang pembenci, Tuhan Allah tahu. Dan itu kelak nanti akan Tuhan berikan penghukuman yang luar biasa. Kalau yang sadar
mau bertobat, Tuhan Allah pasti senang. Tetapi kalau dia malah menghujat Allah, Tuhan akan memancarkan murkanya yang luar biasa dan akan menghukum mereka. Mari sidang jemaat Tuhan, selama masih Tuhan memberikan kita kesempatan untuk bertobat, kesempatan hidup, mari kita hidup dalam kebenaran agar keadilan Allah, yaitu murkanya, tidak menimpa kita, agar kita diberkati, hidup kita dalam lindungan Tuhan Allah, dan hidup kita juga memberikan berkat, hidup kita juga memancarkan kasih Tuhan, dan kita memberikan yang terbaik untuk orang lain dan juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengajari kami bahwa keadilan Allah benar-benar akan ditegakkan. Bagi yang setia akan diselamatkan oleh Tuhan. Bagi yang tidak setia, mereka akan mendapatkan cawan murka Allah. Kami akan percaya Tuhan, kami memperoleh bagian dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.